Ya kamu ibarat supir nih, Iya. ditanya, bang mau bawa bisnya kemana? Nggak tahu ini, gimana ya? Udah jalan aja, ya sudah, bahan bakar habis. Ibaratnya begitu. Bahan bakar itu apa? Umur udah habis, tinggal mau mati. Bang kasihlah kami nasihat. Aku sendiri tak tahu nasihat apa yang. Bahan bakar udah habis. Maka jangan tunggu kehabisan bahan bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Ini hari Selasa ya. Iya. Kita udah lama tak ngobrol-ngobrol, jumpa. Emang kebutuhan manusia ini, kebutuhan sosialnya ya, jumpa-jumpa. Nanti ada yang diobrolkan. Nah, nanti baru dari situ kita buat penetapan tujuan lagi. Nah, coba kalau Taslim nih. Iya, Ustaz. Taslim ini sejak kapan dia sadar hidup harus punya tujuan gitu? Oh. Terlalu lama sih, Ustaz. Ya. Coba sampaikan dulu apa pikiran hidup itu untuk apa gini. Pikiran hidup yang pokoknya kerja, dapat gaji, pakai untuk kepentingan, sudah selesai, nggak ada pikiran mau kemana arahnya. Jadi gitu itu sudah senang ya. Iya. Atau bahagia itu namanya. Kalau sebut apa itu? Gitu-gitu itu kalau sebut bahagia atau puas atau gimana tuh? Ya nyaman aja, senang aja kebutuhan sehari-hari itu bisa terpenuhi gitu. Jadi kalau kamu mendefinisikan beberapa kata, sengsara, tidak bahagia, Yes. menderita, terus bahagia atau puas itu gimana tuh? Sengsara itu kayak apa? Menderita itu kayak apa? Ya kalau sengsara itu Apakah menurut kamu nggak ada bedanya? Keadaan sengsara, menderita, bahagia, puas? beda sih. Tapi kalau mengalami sengsara sih sampai sekarang nggak pernah sih dalam pikiran bahwa sengsara ini. Ya. Ya. Tapi kamu dapat masalah-masalah gitu? Ya, nggak masuk kategori sengsara sih, Ustaz. Kadang-kadang mencengkelkan. Susah kali kayak gini nih. Masuk dalam pikiran aja sih kalau untuk memasukkan kategori sengsara enggak. Jadi sengsara sendiri apa itu? Penjabarannya sengsara itu apa menurut kamu? Kalau aku sih penjabarannya sengsara itu mungkin udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bisa ngelakuin apa-apa, terus masih banyak yang pengen dilakuin gitu. Kayak gitu. Tapi sih. tak mampu. Tapi tak mampu. Jadinya sengsara itu. Jadi kita hidup di negara Indonesia ini sudah menyenangkan lah ya. Iya, Ustaz. Nggak perlu melirik mau pindah ke negara lain. Enggak, kalau udah pernah pengalaman ke negara lain itu Indonesia lebih bebas lah. Di negara lain banyak aturan. Begini ditegur, ya. Buang-buang kotoran sedikit aja didenda ya. Nah, kita buang sampah 1 lori di tepi jalan itu cuman dikasih tulisan aja. Yang buang sampah di sini anjing. Kalau di negara lain sudah berapa dolar itu? Yang di dekat SMO 5 itu ya ditulisin, ya Allah, cabutlah nyawa orang yang buang sampah di sini. Tapi masih aja. Tapi sambil orang buang sampah juga baca itu gitu. Jadi kalau orang mengikuti hoax itu, diajak demo, presiden tidak adil dan lain-lain lah, dikuasai bagaimana, itu menurut kamu gimana? Kalau jadi mereka merasa
Indonesia ini kurang bebas. Kalau pandangan aku sih udah pernah ke negara lain ya, sebagai pekerja di sana ya, Indonesia ini termasuk negara bebas. Bebas apa? Sangat bebas. Gitu. Sangat bebas dalam melakukan apapun. Dalam bersuara pun kita bebas. Kalau di negara lain, ya ngomongin sedikit aja tentang pemimpinnya udah langsung ditangkap, nggak ada ampun gitu. Nggak peduli kamu dari masyarakat kelas apa. Ya. Kalau di Indonesia kadang kalau kita lihat itu sampai posternya diinjak-injak nggak ada masalah gitu. Maksudnya nggak ada tindakan lebih lanjut. Saya pernah duduk sama orang Myanmar yang kerja di Batam sini. Istrinya orang Jawa, kerjanya rias pengantin. Nah, dia bilang, dia sudah Muslim nih. Kalau di Myanmar, kita duduk-duduk di warung kopi, di kafe itu, kalau membicarakan tentang pemerintah, nanti lawan bicara kita ini bisa ada pena di sini. Rupanya pena itu ada kamera, setitik gitu. Nanti dia kasih kode, datanglah tentara menangkap kita. Lalu kita dibopong, dimasukkan mobil berjeruji. Wah, kalau Indonesia kayak gitu, diiringi ketakutan hidup kita ini hidup sengsara betul ini ya. Iya. Nah, jadi Indonesia ini ya sampai saat ini kan masih menyenangkan ya. Ya, tempat yang nyaman lah. Ya. Bisa ngelakuin apapun. Kalau mau jualan di pinggir jalan manapun taruh aja jualan. Tapi contohnya kayak di Malaysia. Wah, biar kamu jualan satu gentong kecil itu aja diusir ataupun diangkut barang-barangnya. Jadi sekarang ini kita langsung hidup langsung di bawah kekuasaan Allah. Jadi kita langsung dari langit gitu. Tapi banyak sekali orang tidak bersyukur ya. Coba dia pernah mengalami hidup di Arab, mau foto-foto di mana-mana ditangkap. Nanti mau melototin perempuan ditangkap. Wah, di sini kata melototin perempuan bebas ya. Sampai orangnya marah pun tak ada yang peduli. Baru kalau dia sudah pernah membandingkan dengan negara lain di Pakistan itu, kalau kita sebagai laki-laki jalan di kampung nengok-nengok ke atas di loteng-loteng orang itu, nanti ada yang nembak itu. Ada peluru, tahu-tahu jedar, bisa-bisa kita mati juga. Nah, baru dia merasakan, alhamdulillah Indonesia ini negara yang aman, bebas. Jadi yang mau baik silahkan baik, yang mau jahat dikasih kesempatan untuk jahat selama belum ketahuan gitu. Iya. Tapi kalau udah ketahuan ya tunggulah proses hukumnya gitu. Itu kalau diadukan. Jadi kita ini layak bersyukur ya. Tiap hari kita bersyukur. Pagi sebelum kerja kita menyebut-nyebut nama Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Karena inilah agama Islam ada sama kita. Jadi kita ini di Indonesia bukan hanya dapat nikmatnya dunia, nah, tapi juga menghasilkan kebahagiaan di akhirat kelak. Kalau kita bersyukur pada Allah SWT. Allah kan katakan, jika kalian ini bersyukur, pasti aku akan tambah nikmatnya. Jadi ibarat minum kopi. Yes. Minum kopi ini kalau kita lagi galau, ada yang kasih kopi, wah nikmat kali ya. Iya. Lupa sebentar galau. Tapi kalau kita lagi apa gitu, suasana nggak enak minum kopi, dikasih kopi juga tak ada nikmatnya. Maka Allah akan kasih tambah nikmat, jadi rasa nikmat itu ditambah. Jadi ada orang hidup kalau tak punya uang 1 miliar, dia merasa sengsara. Mau begini tak bisa, mau begitu. Karena semua kegiatannya disandarkan pada materi. Tapi kalau kita bahkan pada tahap
nggak punya duit pun, selagi kita masih bisa beraktivitas, bisa bertahan untuk makan, itu masih ada orang bilang saya hidup tenang. Ya, jadi rasa nikmat itu berbeda-beda. Materinya boleh sama-sama uang 1 juta, tapi nikmat yang dirasakan tuh bisa berbeda-beda orang satu dengan yang lainnya. Nah, supaya kita ini tidak merasakan kesusahan, ya itu kita harus punya pembanding gitu. Orang Indonesia ini pesek-pesek. Iya pesek, tapi tetap punya hidung. Dia pesek kalau dibandingkan dengan orang yang berhidung mancung gitu kan. Tapi kalau dibandingkan dengan orang tak punya hidung, ya kita ini mancung gitu kan. Mancung juga. Jadi kita ini perlu pembanding. Kita dibilang negara miskin tuh dibanding dengan apa? Sekarang ini kawan-kawan yang hidup di Australia bilangnya begini. Australia itu enak kerjanya. Gaji lebih dari Indonesia. Apa jadi pencuci piring saja di restoran, dia ada standar gajinya. Kalau dibawa ke Indonesia duitnya itu, aduh, kaya dia. Termasuk gaji orang kaya gitu. Tapi kata kawan itu di Australia angka bunuh diri yang dilakukan orang di Australia setahun itu hampir 30.000. Di Jepang, Korea, Eropa itu, Amerika sama. 30.000 nyawa orang itu melayang dengan sebab dirinya sendiri. Kira-kira kenapa coba itu? Ya, padahal kalau kita cerita gaji mereka besar ya, kebutuhan ekonomi mereka dapat. Kalau kita cuma lihat gajinya, orang mungkin tidak akan memilih untuk bunuh diri. Tapi kalau lihat dari sisi hidup yang lain, tagihan-tagihan, kemudian kehausan dalam batinnya, kebutuhan batin, itu tercapai apa enggak gitu. Nah, baru kita akan mengambil kesimpulan pada sebenarnya materi itu tidak menentukan kebahagiaan, dan tidak juga hilangnya materi akan menentukan penderitaan orang, tidak. Jadi menurut kamu bagaimana? Cita-cita hidup itu seharusnya kayak apa juga? Kamu kan nanti punya anak, kamu mau kasih tahu anakmu, adik-adikmu pun perlu kau kasih tahu. Apa yang akan kau kasih tahu kalau kau sendiri tidak tahu jalan hidupmu? Iya sih Ustaz, untuk saat ini ya nggak ada kepikiran apapun sih. Jadi kamu mau nasihatin adikmu kayak apa? Belum pernah nasihatin Ustaz. Rajin belajar, kau sendiri tak rajin. Mungkin bahkan kepikiran, aduh nggak usah lagi sekolah lah. Karena abang nggak sekolah. Ya, enggak, ijazah pun nggak berguna gitu. Maksudnya udah kasih misalnya kasih fokus satu aja, kursus misalnya kursus ini udah kasih selesaiin di itu semua, nggak usah lagi pakai ijazah gitu. Ya kadang kepikiran seperti itu sih Ustaz. Ada sebagian orang membedakan makanan ini dengan yang lain. Oh, ini sate kambing yang enak, ini sate kambing yang kurang enak, ini nggak enak sama sekali. Tapi ada juga kawan ketika ditanya bagaimana Pak masakannya di sini, nggak tahu ya kata. Menurut saya enak nggak enak itu sudah nggak ada bedanya. Yang penting saya bisa makan, menikmati apa yang Allah berikan, sudah itu. Badan saya bisa tegak lagi, nggak membungkuk-bungkuk karena kelaparan, udah cukup itu. Jadi enak nggak enak menurut lidah itu nggak penting lagi gitu. Wah, saya rasa ini hidup yang tangguh kayak gitu. Misalnya ternyata cabai mahal, nggak bisa beli cabai. Ya sudah, makan nggak pakai sambal pun nggak ada bedanya. Yang kita cari kan tenaga dari makanan itu. Emangnya kalau nggak pakai cabai nggak ada tenaganya? Dan lain-lain lah. Misalnya daging sudah mahal,
Mau kalau kita memaksakan diri beli daging, ya mungkin tidak terbeli yang lain, sehingga kita harus tunda beli daging untuk masa bertahun gitu. Ya kita masih bisa makan yang lain, makan tempe, makan daun-daunan, daun pepaya ada, daun ubi ada, kayak gitu. Itu kan orang sudah bahagia hidup, menurut saya. Jadi intinya hidup ini apa? Nah, kalau ukurannya cuma sampai di dunia, kepuasan dunia, banyak orang yang sudah tidak merasa puas dengan dunia lagi gitu. Ya, kayaknya seperti itu. Tapi kalau sudah kita sampai pada level itu, saatnya kita memikirkan kehidupan setelah dunia, yaitu di akhirat. Dan di akhirat itu apa yang jadi ukuran orang bisa bahagia, orang bisa sengsara? Itu apa yang menjadikan hal seperti itu? Nah, mulailah kita belajar agama, ya. Iya. Jadi almarhum Pak Profesor B.J. Habibie itu pun pada akhirnya merasakan skill buat pesawat yang beliau miliki itu sudah nggak hebat lagi. Di mana-mana orang naik pesawat sudah biasa aja gitu. Akhirnya beliau sampai pada kesimpulan, kalau saja saya dulu dikasih milih, tahu saya kehebatan atau manfaatnya ilmu agama, saya lebih pilih ilmu agama daripada ilmu bikin pesawat gitu. Karena pesawat ini hanya untuk memindahkan manusia dari satu tempat ke tempat lain di dunia ini. Tapi kalau ilmu agama, para penghuni neraka pun kalau dia tahu agama, dia akan dipindahkan oleh Allah dari neraka pindah ke surga. Ya, itu kata beliau. Jadi kita ini kan mempelajari kegagalan orang-orang terdahulu supaya kita nggak gagal seperti mereka. Jadi mumpung kita usianya masih di bawah beliau, ya kira-kira masih bisa lah, menurut logika hidup kita 10-20 tahun lagi. Ya sudah, jangan nunggu kita kalau bisa terpaksa membuat kesimpulan seperti itu baru kita mau belajar. Sedia payung sebelum datangnya hujan gitu. Hujannya apa? Hujannya hujan kematian. Payungnya apa? Payungnya adalah ilmu agama. Karena dalam agama setiap hari itu berharga. Setiap hari itu berharga. Ada nilai kekayaan akhirat. Contohnya ya, apa yang bisa menolong kita? Sholat subuh, semua sholat 5 waktu ini dapat menolong kita. Nah, kalau kita sudah selamat dengan sholat 5 waktu, masih ada dosa-dosa yang harus kita tutup, yaitu dengan bertaubat, berzikir, istighfar. Kalau kita sudah merasa dosa-dosa kita sudah diampuni, nah, tinggal kita menumpuk-numpuk kekayaan akhirat. Kalau menumpuk kekayaan akhirat tuh ya nggak ada jeleknya, silakan aja. Dengan mengajari orang lain, mengajar apa? Ngajar ilmu dunia boleh, ilmu agama lebih bagus, karena ilmu dunia kalau hasilnya dipakai untuk agama juga bisa ya. Ya, kesimpulan-kesimpulan inilah yang kita pikirkan untuk bisa disampaikan dengan cara yang baik dan bisa diterima oleh orang-orang muda. Seringkali pelajaran-pelajaran hidup ini membosankan untuk anak-anak muda. Ya, benar. Karena menurut mereka nggak enjoy. Nggak ada kebebasan dalam menjalani. Nggak gaul bahasanya dan lain-lain, nggak tahu. Bismillah. Jadi kenikmatan hidup di dunia ini bisa dijadikan alat untuk memancing orang menyukai agama. Ya. Iya, benar. Orang yang suka makan, udah kita jamu makan.
makan di mana? Sini, makan di ini. Undang, datang sini. Baru diingatkan, ayo kita baca doa dulu. Semua nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita makan nikmat Allah ini dengan izin Allah, atas namanya Bismillah gitu. Maka kita sampaikan, setiap kita ucap basmalah sebelum makan atau sebelum minum, maka makanan inilah yang jadi saksi. Makanan ini akan menjaga kita dari maksiat selama makanan ini masih ada dalam badan kita. Minuman juga, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi dari Mesir begitu, selama minuman yang kau minum dengan basmalah tadi ada di perutmu, tak ada setan yang di dalam badanmu yang mampu menjerumuskanmu ke dalam maksiat. Minum kopi pun dengan bismillah. Gitu ya. Iya, Ustaz. Jadi nasihatmu untuk adik-adik gimana? Kasihlah nasihat. Nasihatnya Jangan cuma dengar aja. Kamu sudah ya, 40 ini. Iya, 36 ya, 36. Belum mau ngasih nasihat. Jadi tongkat estafet tuh mulai sudah. Kamu mau pegang. Mungkin belum tahu cara nasihatnya. Ya, inilah belajar ngasih nasihat. Kalau nerima nasihat ini ya perlu belajar juga. Iya. Ada yang nggak bisa nerima nasihat. Nah, dia perlu belajar gimana. Caranya gimana? Ya duduk, dengarkan. Belajar jadi pendengar. Sekarang kita udah lama belajar jadi pendengar. Nah, mulai belajar jadi pembicara. Nah, kamu kan kuliah di public speaking, harusnya speaking dong, bicara. Belum kepikiran juga sih untuk nasihatin adik-adik ya, karena gaya sekarang ya paling ketemu kayak biasa aja, nggak ada apa-apa. Mungkin belum nyampe ke situ. Nah, itu dia. Hidup ini bernilai kalau ada apa-apa. Walaupun cuma di kepalamu isinya. Jadi kamu merasakan. Jadi nilai hidup kita ini ditentukan oleh kesadaran kita. Ya. Iya. Contohnya kita berbuat baik. Berbuat baik, andaikan kita diperlihatkan hitungan kita, nggak ada pahalanya. Ternyata malaikat ingatkan, lah kamu berbuat baik untuk apa? Untuk menyenangkan orang saja. Ya sudah, orangnya udah senang. Itu kan yang kamu cari. Tapi kalau kamu minta pahala dari Allah, ya kamu harus niatkan dalam hatimu. Kayak gitu. Jadi kesadaran kita bahwa kita ini mampu beribadah, mampu menyenangkan orang atas karunia Allah. Mulut yang kita gunakan bicara untuk menyenangkan orang lain, pemberian Allah. Wajah yang bisa kita berseri-seri untuk orang lain dan orang lain senang karenanya, ini juga pemberian Allah. Maka kita, ya Allah, dengan wajah pemberianmu, dengan mulut hadiah darimu, saya gunakan untuk membuat hambamu yang lain bergembira. Terimalah amalku ya Allah. Ya, itu berjalan otomatis saja dalam hati. Ya. Mungkin karena belum kepikiran ya Ustaz. Kalau udah kepikiran akan terpikirkan kayak gimana cara nasihatin mereka ya. Nasihatin adik-adik. Ya, kamu ibarat supir nih. Iya. Ditanya, Bang mau bawa bisnya kemana? Nggak tahu ini, gimana ya? Udah jalan aja. Ya sudah, bahan bakar habis. Ibaratnya begitu. Bahan bakar itu apa? Umur udah habis, tinggal mau mati. Bang, kasihlah kami nasihat. Aku sendiri tak tahu nasihat apa yang bahan bakar udah habis. Maka jangan tunggu kehabisan bahan bakar. Walaupun bahan bakar habis, kalau kita tahu arah yang kita tuju, kita bisa kasih orang yang melanjutkan ini. Ini arah tujuan kita. Jangan melenceng. Maka Rasulullah SAW bawa misi itu
beliau wafat, dilanjutkan penerusnya wafat, dilanjutkan penerusnya sampai hari ini, nggak pernah berhenti. Maka walaupun tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, misi terus jalan, terus dikerjakan. Itu namanya usaha, perusahaan yang apa? Eternal, abadi, eternal company, ya. Everlasting. Perusahaan yang tidak pernah bangkrut. Bangkrut itu bukan berarti tak punya dana. Bangkrut itu udah kehilangan misi, itu bangkrut. Walaupun dana banyak, lama-lama habis juga. Tapi kalau dana habis, misinya masih ada. Akan ada usaha mencari dana lagi. Ya, kita lah ngobrol-ngobrol gitu. Ya. Cukup ya? Iya, Ustaz. Bingung kita mau ngomong apa. Hah? Tapi sebenarnya kalau jalan kan banyak topik-topik yang kita, kan lama kita tidak buat acara kan. Pemanasan lagi. Oke, saudara-saudara, makasih bersama kita hari ini. Kemudian Allah SWT senantiasa memberikan jalan petunjuk pada kita ke arah yang benar, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di akhirat kita ketemu beliau, sahabat-sahabatnya, para nabi dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.